Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa hatta yafi'a ila amrillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya berwasiat wabil khusus kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah Jumat sekalian, marilah untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya umat ini ditinggikan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan lantaran sumber daya alam yang dimilikinya. Umat ini tidak juga diangkat karena kemajuan teknologi yang dikuasai. Kita akan dimuliakan oleh Allah dan dikuatkan marwah kita di hadapan bangsa-bangsa lain karena kedekatan kita dengan Al-Quran. Di tengah masyarakat yang buta huruf dan kurang maju, Al-Quran hadir lalu mengubah masyarakat tersebut menjadi tercerahkan. Inilah yang terjadi ketika Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang belum berkembang, terbelakang, primitif, dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan di tengah masyarakat luas. Beliau Nabi Muhammad SAW hadir bersama Al-Quran lalu menjadikan masyarakat tersebut berubah drastis. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab yakni Al-Quran dan hikmah yakni As-Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ketika umat ini berpegang pada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala meninggikan dan memuliakannya. Namun sebaliknya, ketika umat ini mulai abai terhadap Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya terpuruk dan tidak berwibawa di mata umat yang lain. Inilah yang dapat kita pahami dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u biha akhirin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab Al-Quran dan merendahkannya yang lain dengan kitab Al-Quran. Tidak mengherankan ketika Syekh Muhammad Abdullah Ad-Duwaisi menegaskan Al-Quran merupakan pedoman dan pondasi kebangkitan umat. Dengan demikian Al-Quran Allah selamatkan umat ini dari kegelapan menuju cahaya. Itulah sebabnya yang menjadi perhatian generasi muda sahabat adalah Al-Quran. Mereka tekun menghafal dan mempelajarinya. Begitulah anak-anak muda di masa Rasulullah SAW didekatkan dengan Al-Quran. Mereka dididik untuk takjub dengan Al-Quran dan bersahabat dengan Al-Quran. Mereka membaca, menghafal, mempelajarinya dan menjadikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa anak muda di masa Rasulullah SAW diakui sebagai rujukan utama untuk belajar Al-Quran. Mereka adalah Mu'ad bin Jabal, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Salim Maula Hudzaifah. Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dari 4 orang ini.
Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Al-Muzaifah, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Anak-anak muda pada zaman Rasulullah SAW yang bersahabat dengan Al-Quran itu kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang berpengaruh. Misalnya Mu'adz bin Jabal yang menjadi pengajar di Yaman dan seorang gubernur yang amanah. Abdullah bin Mas'ud menjadi pendidik yang kompeten. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang lantaran Al-Quran. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita sangat merindukan masyarakat semakin akrab dengan Al-Quran, dan kita pun sangat berharap generasi muda umat ini semakin bersahabat dengan Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, rasa bangga dan cinta terhadap Al-Quran daripada ketakjuban kita terhadap perkakas-perkakas digital. Sungguh teknologi lebih mudah dikuasai. Kita tidak perlu risau karena kalah maju. Kita lebih risau, kita lebih khawatir ketika anak-anak kita tidak lagi bersahabat dengan Al-Quran. Kita semestinya lebih cemas, lebih khawatir ketika rumah-rumah muslim semakin jarang terdengar bacaan Al-Quran. Rumah yang lalai dari bacaan Al-Quran seperti hanya kuburan. Bukankah perumpamaan seperti itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW? La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, begitulah tatkala kita berinteraksi dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan ketenangan ataupun sakinah dalam jiwa kita, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dilindungi segenap malaikat dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita semua untuk semakin mengakrabkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita bersama Al-Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbikum warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyati wa irgham liman jahada bihi wa kafar wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi kawakibil qurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun fi ma'mar wa antahu amanaha anhu wa hadar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad fa ya ayyuhalladzina minhu safa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Khususan Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin wahfadna wa iyyahum warijna wa iyyahum wa aslih bainana wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Fa ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la